Selamat datang di rumah limasan kami. Rumah ini adalah rumah tradisional Jawa yang kami beli dari sebuah desa di Gunung Kidul, lalu kami bongkar dan bangun kembali di Bogor dengan beberapa modifikasi. Bisa kita lihat ya foto-foto rumah aslinya yang sudah lama terbengkalai, termasuk juga beberapa perabot yang sudah kami perbaiki dan gunakan kembali. Saya mau cerita sedikit tentang kisah rumah Jawa dan beberapa filosofinya. Salah satunya adalah atap pintu ini yang pendek. Kalau bisa dilihat di sini, pintu-pintunya pendek ya. Ini merupakan ciri khas dari rumah di desa yang menunjukkan bahwa orang Jawa sangat menghargai pemilik rumah, sehingga tamu yang memasuki rumah tersebut akan menundukkan diri sebagai bentuk respek terhadap pemilik rumah. Dan supaya hubungan personal dan suasana ketika bertemu pemilik rumah menjadi lebih nyaman. Yuk, silahkan masuk. Nah, ini namanya rumah limasan yang terdiri dari 8 tiang. Struktur rumah limasan memiliki kemampuan meredam gempa. Bentuk limas dapat mengantisipasi gaya tarik dan sambungannya pun tidak menggunakan paku, sehingga dapat bertoleransi terhadap gaya pada batang kayu dan juga lebih akomodatif menerima gaya gempa. Rumah limasan paling banyak digunakan oleh rakyat Jawa, dan desain persegi panjang seperti rumah ini bisa kita lihat juga di relief Candi Borobudur. Luas pendopo ini sekitar 120 meter persegi dengan luas tanah total 450 meter persegi. Karena ini rumah pertama yang kami bangun, kami belum terlalu paham dengan dampaknya dan hasilnya kemudian. Jadi contohnya kalau dilihat di sini di atap, ini semua rangkanya masih asli. Kami persis membangunnya seperti rumah aslinya. Dan ternyata setelah beberapa tahun kemudian kami menyadari bahwa seharusnya melakukan modifikasi. Contohnya atapnya ini bisa dilihat di sela genteng terlihat lubang kecil, renggang. Sebaiknya di bawah genteng dipasang aluminium foil, baru berikutnya ditutup Eternit dari triplex atau kayu jati yang dicat putih supaya rumahnya kelihatan lebih adem, lebih bersih, lebih terang, dan juga lebih aman kalau ada hujan. Nah, itu pengalaman pertama kami ketika membangun rumah tradisional Jawa. Ketika kami membeli rumah yang sudah terbengkalai, kami juga mendapatkan beberapa perabotannya yang juga sudah sangat rusak. Lalu kami rekondisi dan kami rapihkan lagi. Ini contohnya kursi sedan yang kami rapihkan kayu dan rotannya. Lalu ini namanya amben yang dulu digunakan untuk menjemur padi, untuk duduk-duduk bersantai dan tiduran. Ini semua dari rumah aslinya. Begitu juga meja kerja di rumah ini, itu adalah meja asli dari rumah di desa. Nah, yang paling berharga adalah lesung yang digunakan untuk menumbuk padi, yang kami dapatkan dari rumah eyang di Klaten, bukan dari rumah di Gunung Kidul yang kami beli. Jadi ini punya nilai sejarah. Berikutnya adalah tentang lantai. Sebetulnya lantai tegel ini bukan merupakan ciri dari rumah desa. Tegel merupakan warisan zaman kolonial yang di awal 1900 sangat populer di kalangan bangsawan Belanda dan keraton. Dan ketika itu bahannya masih dipasok dari Belanda. Tegel ini kami pesan dari pabrik di Jogja yang didirikan warga Belanda di tahun 1929. Selanjutnya pabriknya sempat vakum, namun sekarang aktif kembali. Pemasangan dan pemolesannya juga kami pesan dari pihak pabrik, sehingga kualitas hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan tegel di rumah kami yang lain yang kami pasang dan poles sendiri. Yuk kita ke dapur. Di dapur juga ada beberapa perabot, contohnya lemari dapur ini juga aslinya dari rumah asli yang kami manfaatkan sebagai lemari dapur. Nah, ada yang unik di sini. Meja dapur ini adalah dari pohon pete. Di halaman rumah ini
yang sudah rapuh, lalu kami olah dan manfaatkan sebagai meja dan kursi dapur kami. Jadi, kita tetap bisa memanfaatkan barang-barang lama dan material yang sudah tidak terpakai. Jangan sampai terbuang, karena malah di situ keluar keunikan dan ciri khasnya. Nah, ini bagian depan dapur adalah bagian asli dari bangunan rumah yang lama yang kami pertahankan dan kami sambung dengan rumah limasan. Ini kursi-kursi dari rumah lama yang juga kami perbaiki dan jadikan kursi teras. Oh iya, saya mau cerita sedikit tentang pendopo. Rumah Jawa biasanya dibagi dalam 3 bagian, yaitu pendopo, peringgitan, dan dalem. Pendopo merupakan pavilion yang terletak di depan rumah untuk menerima tamu atau mengadakan pertemuan, living room, juga untuk anggota keluarga berkumpul dan bercengkrama. Nah, pendopo ini memiliki banyak pintu yang juga menunjukkan keterbukaan dan keramahan orang Jawa yang juga akan memberikan sirkulasi udara yang baik. Bagian berikutnya adalah dalem atau bagian utama yang berfungsi sebagai tempat penghuni tinggal. Kami juga menerapkan konsep yang sama. Jadi setelah pendopo ada ruangan kecil untuk nonton TV yang menghubungkan dengan kamar. Pintunya kami buat dari gebyok rumah limasan yang kami manfaatkan menjadi pintu kamar. Tempat tidur ini juga kami buat dari kayu jati sisa rumah ini, rumah lama. Pintu kamar mandi juga kami buat dari gebyok papan jati rumah lama. Dan kamar mandi ini juga kami buat simpel aja, hanya dengan shower. Demikian sharing kami tentang rumah tradisional Jawa yang kami bangun di Bogor pada tahun 2011. Mari kita selalu mencintai dan merawat peninggalan leluhur kita agar tetap lestari. Terima kasih.